Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Reski Puspita Ramadhani dari Prodi Psikologi. Jadi pada hari ini aku akan menjabarkan resume yang kumpulkan dari materi pada PBAK Universitas hari ke-1 dan hari kedua. Selamat menyaksikan. UI Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada Pasca Sarjana. 15 program yang ada di lingkungan Universitas UI Malang, baik jenjang S1, S2, maupun S3 dengan 66 rencana induk, pengembangan rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap International Recognition dan International Reputation. Jadi pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program yang mendukung upaya-upaya internasional di universitas selalu mendapatkan dukungan, di antaranya dengan berbagai event akademik internal seperti Internasional Pesantren. Kemudian kita juga menambahkan jumlah mahasiswa asing, hampir 500 mahasiswa dari 34 negara. Kita juga mengembangkan kurikulum berwawasan internasional dengan memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO SMSE ISO 901-2000, kemudian 901-2008, dan 9MM 901-2015. Bahkan pada tahun 2020 kemarin sudah ada 4 prodi yang mendapatkan sertifikat dari BANPT. Kita juga punya rumah moderasi beragama, yaitu rumah moderasi yang akan mendidik Anda menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, terutama untuk menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, di tengah-tengah pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan maupun di kiri. Proses akademik atau pendidikan yang akan kita jalani yaitu 8 semester yang terdiri dari 150 hingga 160 SKS. Juga ada penelitian riset, baik skripsi maupun tugas akhir. Lalu ada ujian seperti ujian komprehensif, skripsi, yudisium, hingga wisuda, hingga para mahasiswa mendapatkan gelar sesuai dengan prodi yang diambil. Kita adalah the best human material, artinya kita adalah manusia-manusia pilihan, karena kita berhasil masuk ke UIN Malang dengan menjadikan pendaftar lain. Ada sekitar 78.430 pendaftar dan hanya diterima 3.751 orang, yang artinya setiap satu orang menyingkirkan 21 orang. Kita sebagai mahasiswa harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual untuk mengikuti pembelajaran. Ada 3 indikator seseorang memiliki mental dan spiritual. Yang pertama, berpikir ilmiah. Harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SMA menuju model belajar di perguruan tinggi. Karena itu, harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya, berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan keagamaan. Apalagi kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kita dengan kampus-kampus yang lain. Visi misi kita semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita ajaran Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari karena kita berada dalam masyarakat. 2. Berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan lain sebagainya. 3. Aktif dan kreatif, artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan dan berbagai kreativitasnya, mengembangkan kreativitas mahasiswa. Maka mahasiswa difasilitasi berbagai macam unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Ada 18 UKM yang ada di UIN Maulana Ibrahim Malang, seperti Simfoni Radio FM untuk yang punya minat di bidang presenter, lalu ada resimen mahasiswa untuk yang punya bakat menjadi calon tentara dan kepramukaan. Semua itu mengasah potensi mahasiswa di bidang non-akademik. Di bidang akademik juga dilaksanakan melalui kegiatan kompetisi ilmiah seperti Olimpiade.
Selain itu, mahasiswa diharapkan untuk mengikuti organisasi intrakampus atau intrakurikuler seperti DEMA dan SEMA. Karena nanti untuk lulus S1, mahasiswa dituntut menyertakan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan dalam SKP. Maba yang ingin menyampaikan aspirasi atau unek-uneknya harus mengikuti prosedur penyampaian, yaitu melalui DEMA atau SEMA, dan diharapkan untuk patuh dan taat pada peraturan. Bahkan saat ini sudah ada program akselerasi untuk mahasiswa semester 7 untuk lanjut ke jenjang S2. Kemudian kita akan membahas DEMA. Apa sih DEMA itu? Jadi DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. DEMA itu ada dua, jadi DEMA universitas dan DEMA fakultas. Kemudian di bawahnya juga ada HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan. Fungsi dari DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, kemudian sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas dari DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. Tugas DEMA sendiri ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. Kemudian di dalam DEMA ada beberapa kementerian untuk membantu pekerjaan DEMA, seperti Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Kemudian ada Kementerian Luar Negeri sebagai gerak langkah keluar mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. Kemudian ada Kementerian Sosial untuk pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. Kemudian ada Kementerian Agama untuk upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, mengintegrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. Dan yang terakhir, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. Oh, ada satu lagi, Kementerian Komunitas dan Informasi untuk publikasi mensampaikan apa yang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kemudian DEMA juga memiliki program kerja prioritas seperti Sahabat Desa, yaitu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. Kemudian ada Sapa Sekolah yang membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. Kemudian terakhir ada Sosial Hukum Politik atau Rehta Parlemen, berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Kemudian ada SEMA, adalah organisasi UINMA yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMA-U dan turun ke fakultas. Fungsinya yang pertama sebagai advokasi. Kendala terkait masalah seperti UKT, masalah kuliah, dan lain-lain, maka akan dijembatani oleh SEMA kepada bersangkutan untuk menyampaikan pihak terkait. Kemudian ada fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA sendiri mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, kemudian memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang dari SEMA sendiri ialah bentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. Dalam SEMA juga ada beberapa komisi seperti Komisi A untuk menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Kemudian ada Komisi B menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Permawa seluruh UIN Malang, termasuk HMJ, DEMA, dan UKM. Kemudian ada Komisi C, Administrasi dan Keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Kemudian ada Komisi D, Informasi dan Komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan.
SEMA juga memiliki kegiatan posko serap, yaitu tempat untuk menampung aspirasi mahasiswa baru untuk digodok lebih matang dan menghasilkan rumusan yang memuaskan semua pihak. Nah, setelah ini aku juga akan membahas UKM nih teman-teman. Udah pada tahu kan apa itu UKM? Jadi UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi kayak ekstrakurikuler gitu ya teman-teman. Nah, di UINMA ini ada sekitar 15 UKM dan aku akan membahas beberapa. So, check it out. Nah, yang pertama ada Resimen Mahasiswa atau Menwa Satuan 811 Wiracakti Yuda. Jadi komandan dan wakil komandan itu adalah sebutan di sana. Untuk sebutan kakak laki-laki disebut bang dan sebutan untuk kakak perempuan itu senior. Kecabangan yang dikembangkan di sana sementara ini adalah lempar pisau, menembak, dan bela diri berupa karate. Yang kedua ada kepramukaan, memiliki beberapa program kerja seperti Anjang Sana, mengunjungi pramuka luar UIN Maliki untuk sharing dan berbagi ilmu seperti UB, UM, dan lain-lain. Digabung forum diskusi rencana. Kemudian ada perkemahan Wirakarya, yaitu perkemahan Bakti UIN Palembang atau Raden Fatah. Kemudian yang ketiga ada temu alumni, dan yang keempat ada musyawarah pandega atau rapat akhir tahun. Ada beberapa sebutan istilah di pramuka UINMA, seperti pemangku adat, yaitu memegang adat atau perilaku yang ada di pramuka UIN Malang. Kemudian ada Dewan Kehormatan Pandega, mengurus tentang kepandegaan, tanda kecakapan di pundak. Dan terakhir ada OPS Diklat yang menyelenggarakan kegiatan. Yang terakhir ada PSM GGB atau Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, adalah UKM yang berfokus pada bidang tarik suara, wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi perpaduan suara. Jadi beberapa divisi dalam UKM PSM yaitu divisi kepelatihan untuk mengurus pengembangan bakat. Kemudian yang kedua ada divisi DK2, pengeratan anggota yang membuat anggota paduan suara menjadi seperti keluarga erat. Kemudian yang ketiga ada divisi Humas, menjaga kerukunan dan ketertiban antara paduan suara univ lain. Kemudian yang keempat, divisi kewirausahaan, bertugas dan bertanggung jawab dalam berwirausaha, jadi menambah income gitu ya. Dan yang kelima ada divisi inventaris, bertanggung jawab dalam barang-barang dan perangkat-perangkat seperti piano dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada UKM Seni Religius, adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan. Tujuannya yaitu membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Wadah mahasiswa dalam mengembangkan nilai keislaman skill organisasi. Ada 7 divisi di UKM SR ini atau seni religius ya. Di antaranya divisi gambus, musik yang bernuansa padang pasir dari Arab. Kemudian ada divisi nasyid, akustik dan akapela. Divisi qasidah termasuk modern dan rebana. Dan ada juga UKM Unior atau olahraga. Jadi berbagai macam olahraga itu dimasukkan ke dalam UKM Unior ini. UKM UINMA yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Ada 7 cabang Unior. Yang pertama adalah sepak bola atau disebut dengan PS. Kemudian ada bola voli. Yang ketiga ada bulu tangkis atau PB, ada tenis meja atau PTM, bola basket atau ABB, sepak takraw atau PST, dan catur atau PC. Kegiatan Unior antara lain seperti latihan rutin, sparring partner, dan juga turnamen atau liga mahasiswa, dan organisasi atau kepanitiaan. Lalu juga ada UKM Kopma Padang Bulan atau Koperasi Mahasiswa ya. Memiliki visi menjadi koperasi mahasiswa Padang Bulan sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misinya, 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship. Yang ketiga, pengembangan sumber daya anggota melalui pengkaderan pendidikan serta pelatihan. Koperasi Mahasiswa Padang Bulan menampung aspirasi tentang koperasi. Unit usaha koperasi mahasiswa Padang Bulan, yang pertama ada Kopmart, kemudian ada counter pulsa, lalu ada tempat fotokopi, dan juga ada unit usaha catering. Nah,
Yang terakhir, ada UKM Mapala Tursina, memiliki program yang bernama Resosil. Yang pertama, rekreasi, sarana penting untuk merelekskan kesibukan perkuliahan. Yang kedua, ada sosial, turut andil dalam isu kemanusiaan khususnya di saat bencana atau pencarian korban hilang di alam bebas. Yang ketiga, olahraga atau olahraga ekstrim seperti gunung hutan, orat atau olahraga arus deras, susur gua, dan juga panjat tebing. Yang terakhir, ilmiah, penelitian dan pengembaraan ke suku pedalaman menjadi agenda tahunan Tursina Explore.